Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azunen Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita menjadi seorang tyrant di dalam game kematian. Dan part ke-20, mari kita mulai. Saat ini, Ace tengah berada di sebuah kuil dan mendapatkan perawatan dari seorang saintes. Ketika saintes tersebut memeriksa tangan Ace, ia kebingungan karena Ace bisa terluka begitu parahnya. Kemudian ia memperingatkan Ace jika ia tidak akan bisa menggerakkan tangan kirinya secara leluasa lagi. Selain itu, saintes juga menambahkan jika genggaman tangan Ace mungkin akan melemah atau pergelangan tangannya menjadi kaku serta akan ada banyak komplikasi di masa depan. Mendengar hal itu, Ace menyadari jika harga dari kesalahan yang ia buat ternyata sangat besar. Namun, ia merasa beruntung karena ia bukanlah tipe karakter petarung. Kemudian, saintes menyarankan kepada Ace untuk beristirahat dan datang ke kuil secara berkala demi perawatan. Setelahnya, Ace menanyakan kondisi Evangeline. Mendengar pertanyaan itu, saintes menjelaskan jika luka bahu Evangeline sangat parah. Meski begitu, Evangeline saat ini sedang makan dengan lahap, sehingga saintes memuji ketangguhan Evangeline. Sebagai karakter SSR dengan role tanker, Ace mengakui kemampuan pemulihan Evangeline yang jauh melampaui dirinya. Terlebih lagi, mungkin saja itu perbedaan fisik antara orang dewasa dan juga remaja. Setelah pengobatan selesai, Ace keluar dan bertemu dengan Lucas. Kemudian Lucas melaporkan tentang semua pertempuran pertahanan yang baru saja terjadi. Ia menjelaskan, hanya dalam 15 menit, Damian berhasil menembak jatuh semua Magic Stone Golem. Kemudian sisa golem lainnya berhasil dikalahkan dengan mudah hanya dalam 6 jam berikutnya. Dengan semua yang terjadi, Lucas merasa heran apakah kemampuan mereka benar-benar sehebat itu. Karena mereka bisa membantai semua musuh dengan sangat mudah. Kemudian, Ace menanyakan jumlah korban. Mendengar pertanyaan itu, Lucas melaporkan jika ada 14 orang terluka parah dan 128 orang mengalami luka ringan. Dan ketika Ace bertanya berapa yang meninggal, Lucas menjawab jika tidak ada sama sekali. Mendengar laporan itu, Ace sempat terdiam sejenak dan tertawa lega. Menyadari jika ini pertama kalinya mereka berhasil menyelesaikan sebuah stage tanpa korban jiwa, Ace pun memuji kinerja Lucas. Namun, Lucas dengan rendah hati menyangkalnya dan mengatakan jika sebenarnya semua orang merasa was-was dan juga takut. Lucas menjelaskan jika orang-orang bisa bertahan karena kehadiran Ace yang menenangkan mereka. Dalam hatinya, Ace menyadari jika hal tersebut terjadi bukan sekedar karena karismanya, melainkan karena efek skill pasif miliknya yang bernama Indomitable Commander. Skill itu memberikan imunitas mental terhadap kegilaan bagi kawan dalam radius 10 meter. Tapi kenyataannya, skill tersebut juga membuat rekan-rekannya kebal terhadap rasa takut dan bingung. Selain itu, kemampuan tersebut juga dapat menstabilkan mental mereka. Meski begitu, Lucas salah mengartikan dan semakin bergantung kepada Ace. Kemudian Lucas meminta Ace berjanji untuk tidak pergi sendirian ke tempat berbahaya lagi. Selain itu, Lucas juga mengabarkan jika Damian mengalami pendarahan mata setelah memaksakan diri. Mengetahui jika Damian sedang dirawat, Ace berencana untuk mengunjunginya nanti. Beberapa waktu setelahnya, Ace duduk sendiri di bangku taman kediaman Lord Crossroad. Tapi seketika, Evangeline muncul dan menghampirinya menggunakan tongkat dan tubuhnya dipenuhi oleh perban. Melihat kemunculannya, Ace menegur Evangeline agar tidak berada di luar. Namun, Evangeline membalas dengan mengejek Ace. Kemudian Evangeline duduk di sebelah Ace dan mengungkapkan rasa herannya karena masih bisa hidup melihat matahari pagi ini. Mendengar hal itu, Ace meminta maaf kepada Evangeline karena harus melalui semua ini. Padahal Evangeline ingin segera pergi dari tempat tersebut. Setelahnya, Ace menyuruh Evangeline untuk fokus pada penyembuhan agar bisa segera melanjutkan perjalanannya. Namun, Evangeline menolak untuk pergi. Ia menyatakan, semalaman ini dirinya telah memikirkan semuanya. Dan akhirnya, ia memutuskan untuk mewarisi gelar Earl. Mendengar hal tersebut, Ace bertanya, apakah Evangeline mengerti maksud dari gelar itu? Terlebih lagi, ayahnya ingin putrinya bebas. Namun, Evangeline menjelaskan jika membangkang dari keinginan terakhir ayahnya merupakan bentuk pemberontakan terakhir yang bisa dirinya lakukan. Terlebih lagi, ia ingin mencoba memahami jalan pikiran ayahnya yang sangat keras kepala.
Menanggapi akan hal itu, dengan tegas S menyatakan jika kota ini sekarang sudah menjadi miliknya dan ia tidak bisa mengembalikannya begitu saja. Namun, S memberikan penawaran, di mana jika Evangeline bersikeras menjadi pewaris sejati, ia harus menjadi seorang kesatria di bawah kepemimpinan S dan bekerja sama melindungi garis depan. Jika Evangeline terus membantunya hingga dewasa dan tujuannya masih sama, S berjanji akan menyerahkan posisi Earl dan Lord kepadanya. Dalam hatinya, S berpikir jika game ini akan tamat dalam 3 tahun, sehingga gelar itu tidak akan penting lagi bagi dirinya nanti. Mendapatkan tawaran tersebut, Evangeline segera menyetujuinya. Dengan percaya diri, ia menyatakan jika dirinya merupakan murid ranking pertama dan juga jago bertarung, karena ia adalah tanker SSR. Ia bertekad untuk tumbuh tinggi agar menjadi keren dan semakin kuat. Dalam hatinya, S merasa senang karena karakter tanker terkuat meminta bergabung ke dalam party miliknya. Ia merasa tidak ada orang bodoh yang akan menolak permintaan tersebut, sehingga tidak ada alasan lagi bagi S untuk menolak Evangeline. Sebelum pembicaraan mereka berakhir, Evangeline bertanya satu hal lagi. Ia teringat tentang cerita ibunya yang memilih untuk bertahan di kota ini. Meskipun mengetahui hal menyedihkan yang akan menimpanya, ibunya mengatakan alasannya adalah demi apa yang akan datang. Kini, Evangeline mulai paham jika ibunya mencintai sesuatu. Meskipun harus mati tragis, ibunya ingin menciptakan koneksi antara manusia agar generasi berikutnya terus ada. Selain itu, alasan manusia terus berjuang melawan monster adalah karena cinta. Meski tubuhnya sakit semua, tapi Evangeline merasa hatinya sangat ringan. Dengan musim semi yang telah datang, keluarga Cross tidak hanya meninggalkan debu kematian, tapi juga masa depan. Sementara itu, sistem menampilkan pemberitahuan stage 3 clear. Dan karenanya, kotak harta telah dikirimkan ke dalam inventory pribadi S. Di mana dalam stage kali ini, S dinobatkan sebagai stage MVP. Saat berada di dalam kamarnya, S memutuskan untuk melihat hasil pencapaian lainnya. Tiba-tiba, kalung yang dikenakannya bercahaya merah. Sistem mengidentifikasikannya sebagai perlengkapan tingkat X bernama The Rebel Necklace. Melihat hal itu, S merasa kebingungan. Namun, untuk sementara, ia mencoba mengabaikan itu terlebih dahulu. Yang jelas, kini ia sudah memiliki akses untuk membuka toko di dalam sistem. Saat S membuka toko penukaran poin pengalaman, pemandu sistem merekomendasikannya sebuah Dark Event Tracker seharga 100.000 poin. Meskipun tidak memahami apa yang dimaksud dengan Dark Event, S tetap memutuskan untuk membelinya. Setelah alat tersebut aktif, sistem mulai memuat log riwayat Dark Event. Melihat hal itu, S sangat terkejut mengetahui adanya gangguan berupa Dark Event di setiap stage yang telah mereka lalui. Kemudian, ia mengingat kembali berbagai kesulitan yang dihadapinya. Dimulai dari kemunculan monster lapis baja hidup di stage pertama, gangguan dari karakter non-pemain di stage kedua, hingga pergerakan aneh dan serangan cepat dari pasukan monster di stage ketiga. S menyimpulkan jika semua kejadian buruk dan menyulitkan tersebut bersumber dari rentetan Dark Event tersebut. Firasat tentang adanya hawa kejahatan terbukti benar. Ia menyadari ada pihak yang dengan sengaja ingin mengacaukan permainan tersebut. Namun, S merasa sangat penasaran tentang siapa pelakunya dan apa motif dari tindakan mereka. Berpindah jauh dari wilayah tempat S berada, di wilayah utara yang merupakan pusat benua dan dianggap sebagai pusat dunia, berdiri tegak Kastil Everblack yang dijuluki Istana Pohon Berduri Hitam. Di kantor administrasi kekaisaran, seorang ajudan datang menghadap seorang pria bermata merah yang sedang bekerja di mejanya, yang mana pria itu adalah Perdana Menteri Kekaisaran, Fernandez Everblack. Pada saat itu, ajudannya melaporkan jika adik Fernandez, S, kembali meminta tambahan pasukan bala bantuan karena invasi monster di wilayah selatan yang semakin mengganas. Mendengar hal itu, Fernandez menghentikan pekerjaannya dan dengan tegas menyuruh ajudannya untuk mengabaikan permintaan tersebut karena ini sudah yang ketiga kalinya. Meskipun ajudannya itu mencoba meyakinkan jika situasi di selatan benar-benar parah, Fernandez tetap menegaskan perintahnya untuk mengabaikan permintaan dari sang adik. Ia beralasan jika fokus utama mereka saat ini adalah menumpas musuh di wilayah barat. Oleh karenanya, wilayah selatan dianggap tidak layak menerima bantuan pasukan dan urusan di sana bisa diselesaikan belakangan.
Selain itu, ia juga sempat mengeluhkan sikap adiknya yang dianggap selalu merengek. Percakapan mereka berlanjut membahas perkembangan perang di barat, di mana ajudannya melaporkan jika pasukan mereka sedang menyerang ibu kota musuh dan diprediksi jika musuh akan menyerah dalam seminggu. Kemudian, si ajudan menanyakan keadaan kakak Fernandes yang merupakan pangeran pertama, Lord Everblack. Mendengar pertanyaan itu, Fernandes menjelaskan jika kakaknya sedang berada di garis depan sebagai komandan tertinggi. Meskipun kakaknya lebih suka bertempur langsung di garis depan, tapi hal itu bertentangan dengan peran komandan yang seharusnya berada di markas. Memikirkan tingkah laku kedua saudaranya itu, Fernandes merasa pusing. Kemudian, sang ajudan beralih menanyakan keadaan ayah mereka, sang kaisar. Mendengar pertanyaan itu, Fernandes mengungkapkan jika kaisar masih mengurung diri di kamarnya seperti yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Selama ini, ayahnya itu hanya sesekali memberikan perintah secara diam-diam. Absennya sang kaisar inilah yang memicu rumor buluk dan memaksa pangeran pertama untuk mengurus masalah eksternal, sementara Fernandes mengurus masalah internal. Setelah itu, ajudannya menyodorkan sebuah dokumen permintaan eksekusi mati bagi para tahanan pengkhianat kekaisaran. Awalnya, Fernandes berniat untuk menyetujuinya, namun saat hendak menandatangani, tiba-tiba ia mengurungkan niatnya karena teringat akan permintaan bantuan pasukan dari adiknya. Oleh karena itu, Fernandes segera merobek kertas eksekusi tersebut dan memutuskan untuk mengirimkan kelima tahanan pengkhianat itu kepada S. Mendengar keputusan itu, sang ajudan terkejut dan memprotes karena mereka adalah kriminal berbahaya. Namun, dengan senyum licik, Fernandes berpendapat jika adiknya hanya membutuhkan tambahan tameng hidup. Dengan begitu, Fernandes merasa dirinya telah bertindak sebagai kakak yang baik dengan mengirimkan bantuan tambahan. Ia tidak peduli jika para tahanan itu akan mati oleh monster nanti. Kembali ke S, tiba-tiba saja ia merasa jika dirinya seperti ada yang sedang mengutuknya. Namun, ia segera menepis pikiran tersebut. Dan pada pagi harinya, S pergi mengunjungi Demian yang sedang terbaring di ruang perawatan dengan mata tertutup perban. Melihat hal itu, S meminta maaf karena telah membuat kondisi Demian menjadi seperti ini. Ia mengaku jika menjenguk orang sakit merupakan hal yang berat baginya. Demian meyakinkan S jika itu bukanlah kesalahannya, melainkan murni pilihan dirinya sendiri. Dengan gemas, S pun mengusap-usap kepala Demian. Demian menjelaskan jika matanya akan pulih dalam beberapa hari setelah mendapatkan istirahat yang cukup. Oleh karenanya, S tidak perlu khawatir kepadanya. Mendengar ucapan tersebut, S menyatakan jika dirinya tidak akan memaksa Demian di masa depan. Meski begitu, ia masih akan sering menyuruh-nyuruhnya. Ia juga berjanji untuk tidak membuat Demian melakukan hal seperti itu lagi. Namun, Demian menegaskan posisinya sebagai penembak andalan S dan menyatakan kesediaannya untuk terus digunakan sesuka hati. Bahkan jika itu harus mengorbankan matanya, ia memohon agar S terus memanfaatkan dirinya. Mendengar kesetiaan dari Demian, dalam hati S menyadari jika dirinya tidak bisa menolaknya karena kemampuan penglihatan jarak jauh milik Demian sangatlah penting. Kemudian S mengingatkan Demian tentang janji pertama yang pernah ia buat, di mana dirinya memberikan kebebasan bagi Demian untuk membunuhnya ketika saatnya tiba. S mengingat jika di masa lalu Demian kehilangan teman dan semangat hidupnya. Namun, S sengaja menggunakan kebencian Demian terhadap dirinya sebagai motivasi agar Demian bisa bangkit kembali. Oleh karenanya, S bertanya apakah Demian masih membencinya atas kematian teman-temannya. Mendengar pertanyaan tersebut, Demian sempat terdiam sejenak. Kemudian ia menjawab jika dirinya belum memikirkannya lagi. Kemudian S mengatakan jika semua monster berhasil dikalahkan dan kedamaian tercapai, ia akan bertanya lagi kepada Demian apakah dirinya masih membencinya atau tidak. Namun dalam hatinya S tahu jika hari itu tidak akan pernah datang, karena dalam 3 tahun ke depan semuanya akan berakhir. Ia bertekad untuk menerima apapun jawaban dan perasaan Demian terhadapnya nanti. Bagi S, ikatan hubungan mereka tidaklah penting. Ia hanya berharap bocah yang selalu membantunya itu bisa hidup bahagia di masa depan. Malam hari setelah menyelesaikan stage ketiga,
Es merasakan sekujur tubuhnya yang sakit akibat pertempuran yang sangat sengit. Meski begitu, ia tidak bisa langsung beristirahat karena harus memastikan hasil akhir dari pertahanan yang tidak ia ikuti secara langsung. Kemudian, ia berkeliling memeriksa kondisi tembok, gudang artefak, fasilitas produksi, dan para prajurit. Setelah memastikan semuanya dan para prajurit bisa pulang, mereka segera mengadakan sebuah pesta kemenangan. Akan tetapi, Es hanya mampir sebentar di pesta tersebut untuk bersulang satu gelas sebelum undur diri. Ia membiarkan orang lain untuk mengambil alih perannya menghibur para prajurit lainnya. Ia merasa lega karena bisa mengandalkan Jupiter untuk urusan tersebut, yang mana Jupiter langsung menggunakan sihir petirnya untuk menghibur seluruh pasukan. Setibanya di kamar, Es pun menguap dan menyadari jika otaknya sudah meminta agar dirinya segera tidur. Akan tetapi, ia menyadari masih ada satu hal terakhir yang harus dilakukan. Kemudian, ia membuka jendela sistem dan menampilkan profil Lukas dengan tingkat SSR. Sambil tersenyum cerah, Es menyatakan jika kini tiba saatnya untuk mengganti kelas profesinya. Setelah mengamati sejenak, Es merasa sangat kagum dengan statistik yang dimiliki oleh Lukas. Sejauh ini, Lukas telah mengganti profesinya sebanyak 2 kali, dan saat ini ia telah menjadi seorang kesatria elit. Kemudian, Es memeriksa daftar kemampuan Lukas. Setelah pergantian profesinya, Es menyadari jika kemampuan kedua Lukas kini telah terbuka, yang mana kemampuan itu memungkinkan Lukas untuk bergerak secara instan dengan sangat cepat menuju target tanpa adanya cooldown. Meski begitu, kemampuan tersebut membutuhkan energi sihir yang sangat besar. Dengan kemampuan itu, Es yakin jika Lukas dapat menempuh jarak yang jauh dalam sekejap mata. Selain itu, ia juga membayangkan betapa mengerikannya kekuatan Lukas di masa depan. Terlebih lagi, jika Lukas berhasil mempelajari kemampuan pamungkasnya dan mengumpulkan seluruh perlengkapan pribadinya. Meski begitu, Es tahu jika jalan menuju tahap akhir tersebut sangat panjang dan penuh penderitaan. Tapi ia merasa jika semua itu akan sepadan. Dalam hatinya, ia menyemangati Lukas untuk terus berjuang. Setelah itu, Es membuka jendela profil miliknya sendiri. Ketika melihat statusnya, Es merasa sangat terharu karena kini ia telah mencapai level 20 dengan profesi sebagai komandan menengah. Ia berharap pencapaian ini menjadi titik balik dari kesengsaraannya dan bisa mendapatkan kemampuan cheat karena memiliki kelas profesi yang tersembunyi. Tapi saat membuka daftar kemampuannya, ia terkejut karena hanya mendapatkan satu kemampuan aktif yang bernama Mata Komandan. Kemampuan itu memungkinkannya untuk mengendalikan pikiran target yang melakukan kontak mata dengannya. Tingkat keberhasilan dan durasi pengendaliannya sangat bergantung pada seberapa rendah statistik sihir targetnya. Namun, efek ini tidak akan bekerja pada rekan yang sedang berada di bawah pengaruh efek kemampuan pasif perlindungan milik Es. Ia menyadari jika kemampuan ini pada dasarnya adalah sihir pengendalian pikiran dengan jangkauan luas. Meskipun kontak mata cukup sulit terjadi di tengah pertempuran, ia merasa kemampuan tersebut sudah lebih dari cukup. Oleh karenanya, ia berniat untuk segera mengujinya. Selanjutnya, Es memeriksa inventorinya untuk melihat peti hadiah dari penyelesaian stage sebelumnya. Di sana terdapat 3 peti perak dan 1 peti emas. Melihat hal itu, Es sangat mengagumi peti emas tersebut karena benda itu sangat langka dan sulit didapatkan dalam suatu stage. Sebelum membukanya, Es sangat berharap terdapat sebuah senjata praktis yang bisa langsung dirinya gunakan. Tidak seperti sarung tangan yang bergantung pada keberuntungan belaka. Selain itu, ia berdoa agar meminta senjata yang utuh. Saat peti emas itu terbuka, cahaya terang memancar dan memunculkan sebuah tongkat sihir bernilai SSR yang bernama Maestro. Melihat item tersebut, Es merasa sangat terkejut dan tidak menyangka akan mendapatkannya. Kemudian, ia membaca penjelasan dari senjata itu yang mampu menciptakan pedang sihir di udara dan mengendalikannya untuk serangan jarak menengah, sehingga orang yang bukan penyihir seperti dirinya dapat bertarung layaknya penyihir. Selain itu, tongkat tersebut memiliki kemampuan unik.
di mana jika S memukulnya secara langsung, senjata itu akan memberikan kerusakan kecil pada target, sekaligus memberikan efek peningkatan kekuatan yang sangat besar. Dengan begitu, S menyadari jika senjata ini sangat ideal jika digunakan untuk memukuli anggota kelompoknya sendiri secara terus-menerus. Hal itu bisa mendapatkan efek peningkatan kekuatan tersebut. Namun, hal ini membuatnya bingung dan khawatir sepanjang malam, karena ia harus memikirkan alasan yang tepat untuk meyakinkan kelompoknya agar mau dipukuli dengan tongkatnya. Keesokan harinya, S mulai mempersiapkan pertahanan untuk pertempuran selanjutnya. Oleh karenanya, ia menemui 2 orang pekerja dan memerintahkan mereka untuk segera merestorasi benteng garis depan. Sebelumnya, benteng itu hanya direstorasi darurat seadanya. Namun, S menilai jika pemulihan benteng itu kini sangat krusial untuk mengurangi jumlah monster yang akan menyerbu markas utama mereka. Perintah keduanya ditujukan kepada Presiden Alkimia dan juga Lily, di mana S menginstruksikan mereka untuk memperluas jangkauan artefak pertahanan anti udara. Ia menjelaskan, jika monster terbang pasti akan selalu muncul setidaknya 1 kali di setiap 5 stage. Karena sejak awal belum ada monster terbang yang muncul, ia yakin mereka akan segera menghadapi musuh dari udara di stage berikutnya. Mendengar penjelasan tersebut, Lily memahaminya dan segera pamit untuk mempersiapkan artefaknya. Melihat ketegangan itu, S berusaha menenangkannya dengan mengatakan jika ia tidak akan mengirim Lily ke tempat berbahaya. Selain itu, S kembali sibuk mengawasi persiapan lain bersama Pandai Besi untuk mengurusi fasilitas-fasilitas yang ada di dalam kota. 3 hari kemudian, di halaman belakang kediaman Lord Crossroad, S mengumpulkan seluruh anggota tim intinya. Pada saat itu, sistem menampilkan jika masih ada waktu 1 minggu sebelum stage keempat dimulai. Setelah menyapa semua anggotanya, S berkata jika sudah saatnya mereka kembali menyerang dan mencari informasi mengenai area berikutnya. Saat sedang berbicara, S memperhatikan Evangeline yang tampak sangat gugup dan tersipu malu. Melihat hal itu, S bertanya kepadanya, apakah ada masalah yang mengganggu dirinya? Dengan terbata-bata, Evangeline mencoba menjawab pertanyaan itu, namun S semakin kebingungan dan mempertanyakan alasan dibalik rasa malu tersebut. Apalagi mereka sudah sering bertarung bersama di kelompok yang sama. S menduga hal itu karena Evangeline pernah menceritakan masalah keluarga kepadanya. Mendengar dugaan itu, Evangeline segera membantahnya dan mengalihkan pembicaraan dengan meminta S untuk segera menyelesaikan arahannya agar mereka bisa segera berangkat. Sehingga di dalam hatinya, S hanya bisa mengeluh tentang betapa sulitnya memahami jalan pikiran seorang remaja. Selain Evangeline, Damian juga bertingkah aneh dengan wajah memerah. S menduga hal itu terjadi karena dirinya menjenguk Damian pada hari sebelumnya. Untuk memastikannya, S segera mempertanyakan mengapa mereka semua bersikap aneh hari ini. Melihat S yang kebingungan, Jupiter hanya bisa tertawa kecil. Menyadari respon Jupiter, S segera bertanya apakah Jupiter ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. Namun, Jupiter menolak untuk menjawab dan menyatakan jika sebagai orang tua, ia tidak ingin ikut mempermalukan dirinya sendiri. Dengan semua reaksi mereka, S merasa semakin bingung. Kemudian, ia menoleh ke arah Lucas yang ia anggap sebagai satu-satunya anggota yang normal. Tapi nyatanya, Lucas malah berlutut dengan penuh semangat dan meneriakkan sumpah setianya sebagai pengawal yang akan selalu menjaga kondisinya. Melihat respon aneh lainnya, S yang semakin kebingungan segera menyuruh Lucas berdiri dan meminta agar mereka segera mengakhiri obrolan yang tidak jelas ini. Kemudian, S memulai penjelasannya mengenai misi eksplorasi mereka hari ini, yang mana ia menargetkan area ketiga yang berada di tembok luar utara. Ia menjelaskan jika area tersebut hanyalah sebuah jalan lurus tanpa adanya teka-teki yang rumit, sehingga tugas mereka sangatlah sederhana, di mana mereka hanya perlu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk terus maju dan mengalahkan setiap monster yang menghalangi jalan hingga mencapai titik akhir. Ia menilai jika itu adalah area yang paling mudah. Oleh karenanya, S optimis mereka tidak akan memakan waktu lama dan mengajak kelompoknya untuk menyelesaikan misi tersebut sebelum waktu makan malam tiba. Setelahnya, S menanyakan apakah ada hal yang kurang jelas. Akan tetapi, dengan penuh semangat Evangeline segera menyela dan mengajak semuanya untuk berangkat. Mendengar hal itu, S menyetujuinya dan langsung menekan tombol destinasi tembok luar utara pada layar sistemnya.
Seketika itu juga, sebuah portal biru menyala terbuka lebar di hadapan mereka. Setelah mereka berjalan melangkah masuk ke dalam portal, tip sistem muncul, menandakan proses teleportasi sedang berlangsung. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.